yaitu rumah tangga yang takut akan Tuhan menuai kebahagiaan. Rumah tangga yang takut akan Tuhan menuai kebahagiaan. Dewasa yang tidak pernah diminta kepada orang lain untuk berubah. Tetapi siapa yang berubah? Itu adalah diri sendiri. Kadang-kadang kita sibuk menyuruh orang untuk berubah, padahal kita sendiri tidak mau berubah diri kita. Tuhan itu, jika kita ikuti di dalam kisah penciptaannya, Tuhan cipta ayam, Tuhan bilang apa? Baik. Tuhan cipta babi, Tuhan bilang apa? Baik. Tuhan cipta sapi, Tuhan bilang apa? Baik. Tetapi Tuhan menciptakan laki-laki sendirian, Tuhan bilang apa? Tidak baik. Itu berarti bahwa laki-laki tidak cocok dengan ayam, laki-laki tidak cocok dengan babi, laki-laki tidak cocok dengan sapi, tetapi laki-laki cocok dengan perempuan. Terima kasih jawabannya. Aku akan menciptakan bagimu seorang penolong yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan menciptakan seorang perempuan untuk laki-laki. Sepadan di dalam Alkitab punya 3 maksud. Yang pertama, sepadan itu berdua percaya Tuhan. Sepadan itu berdua percaya Tuhan. Laki-laki dan perempuan berdua harus percaya kepada Tuhan. Namun kalau kita perhatikan, kebanyakan ibu-ibu yang percaya kepada Tuhan, sementara laki-laki sibuk dengan urusan-urusan dunia saja. Kalau kita perhatikan, mudah-mudahan zaman kita tidak akan seperti itu. Yang kedua, sepadan dalam Alkitab itu berarti satu laki-laki dan satu perempuan. Kami mohon maaf, sepadan dalam Alkitab itu berarti satu laki-laki dan satu perempuan. Dan Tuhan tidak menghendaki 2 istri atau 1 laki-laki, atau sebaliknya 2 suami 1 istri. Jadi begitulah. Itu baru sepadan. Yang ketiga, sepadan berarti yang kuat menanggung yang lemah. Artinya Bapak Ibu, ketika istri sementara sakit atau sementara lemah, tanggung jawabnya dan mengurus itu adalah bapak-bapak. Karena kemungkinan hari ini ibu-ibu yang mengalami kelemahan tubuh, besok lusa giliran bapak-bapak. Jadi siapa yang bertanggung jawab mengurus bapak-bapak? Itu adalah istri bapak-bapak itu sendiri, bukan istri orang lain. Tuhan Allah ciptakan laki-laki dan perempuan bukan hanya dibedakan dari jenis kelamin saja, tetapi ada pola-pola yang sengaja Tuhan titipkan, Tuhan lepaskan, supaya manusia berurusan dengan itu sehingga ia mendapat kebahagiaan di dunia ini. Lalu pertanyaannya adalah, apa kata Alkitab tentang bahagia? Apakah karena Bapak Ibu kaya raya sehingga bahagia? Apakah karena Bapak-bapak punya istri yang cantik, berkulit putih, rambut agak sedikit panjang bahagia? Apakah karena ibu-ibu punya suami yang ganteng bahagia? Jika kecantikan dan kegantengan menjadi ukuran dalam kebahagiaan, maka saya yakin setiap 5 tahun laki-laki dan perempuan ganti-ganti pasangan. Jika kecantikan dan kegantengan itu menjadi ukuran dalam kebahagiaan. Membaca tidak dalam Mazmur 128 mengisyaratkan beberapa hal tentang kebahagiaan. Yang pertama, rumah tangga yang bahagia kalau takut akan Tuhan
Suami yang takut akan Tuhan adalah sederhana, bijaksana, sehat dalam ibadah, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Tidak akan pernah menampar istrinya sekalipun dia sangat marah, dan tidak akan pernah mengkhianati istrinya. Tetapi kadang-kadang kalau bapak-bapak keluar rumah lupa kepada istri. Tapi ibu-ibu juga jangan terlalu negatif juga sama bapak-bapak. Maksudnya begini, kalau kami bapak-bapak ketemu sama teman-teman, terus ada cerita lama, sehingga kami tuh kalau ada istri itu di rumah, kira-kira seperti itu. Istri yang takut Tuhan adalah hidup dalam ketekunan, bijaksana, mendidik anak-anak dengan baik, mengasihi suami dan anak-anaknya, taat kepada suaminya, mengatur rumah tangga dengan baik, tidak berfitnah, dan tidak akan pernah memaki-maki suaminya. Tetapi kadang-kadang kalau bapak marah itu bertengkar, dua-dua tidak mendengar, tidak ada kebijaksanaan, sehingga walaupun dia tidur sama-sama, kadang-kadang bapak harap kanan, mama harap kiri. Kira-kira berbicara atau tidak? Tidak. Karena kenapa? Dua-dua merasa diri benar. Jadi dua-dua harus mempertahankan dia punya kebenaran, karena tidak memahami kebijaksanaan dalam rumah tangga. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, rumah tangga yang takut akan Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, kalau makan dari payah ayahnya sendiri. Kalimat terbaiknya adalah, kalau kita hanya harap warisan dari orang tua, pertanyaannya begini, kapan bapak mati? Kapan bapak mati? Kapan bapak mati? Lama-lama bapak menikmati, dia mati duluan. Tidak bahagia itu. Adik-adik, saya tanya adik-adik, jadi meskipun kalian memiliki iPhone terbaru yang harganya jutaan rupiah, tapi masih orang tua yang belum bahagia. Belum. Tapi walaupun kamu memiliki iPhone atau HP Nokia yang kira-kira di 3315, yang kira-kira bunyi dari begini, tetapi hasil dari jadi payah kamu sendiri itu bahagia. Jadi kalau kalian pernah masuk besar dia walaupun volume, taruh di meja, dia usangka. Kalau teman bilang HP bunyi, dia usangka, dan kamu tahu itu saya bisa HP sendiri dari hasil dari payah sendiri. Itu bahagia. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, rumah tangga yang bahagia kalau istri seperti pohon anggur yang subur. Pohon anggur itu menghasilkan anggur. Itu adalah lambang sukacita. Kalau kita melihat di dalam Alkitab bahwa anggur itu adalah minuman bagi para raja yang berpesta. Istri itu bagi sukacita pada suami. Istri itu bagi sukacita pada suami. Jadi meskipun suami ke luar kota, misalnya ke Jakarta, ke Surabaya, ke Denpasar, ke Kalimantan, ke mana-mana, dia menginap di hotel bintang 5, yang memakai spray dari Sutra, selimut dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, yang berpaham sekali. Tetapi dia tidak lupa spraynya di rumah, selimutnya di rumah, sarung bantalnya di rumah, padahal itu semua mungkin berbau kuda. Tetapi dia tidak lupa kebahagiaannya di rumah. Jadi istri itu seperti pohon anggur yang subur. Jadi meskipun kita punya istri mau subur mau tidak, itu persoalan subur. Yang penting dia itu adalah sukacita. Amin. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, rumah tangga yang bahagia kalau anak-anaknya seperti tunas-tunas pohon sendu. Pohon sendu itu menghasilkan banyak buah. Menurut para ahli,
bahwa pohon zaitun itu minyaknya bisa menyembuhkan luka. Jadi kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka orang tua itu pasti bahagia. Jadi menyembuhkan luka itu maksudnya bukan karena orang tua terkena goresan dari pisau atau tersandung oleh batu dan lain-lainnya. Tetapi ada dua yang dimaksud di dalam Alkitab. Yaitu pertama, kalau harapan-harapan dan cita-cita orang tua dapat dipenuhi oleh anak-anaknya, orang tua itu pasti bahagia. Pasti orang tua itu bahagia. Yang kedua, ketika orang tua sudah tidak berdaya lagi, orang tua sudah sakit, orang tua sudah tidak mampu berjalan, tidak mampu berbuat apa, tetapi masih ada anak-anaknya yang setia mengurus orang tua, pasti orang tua itu bahagia dan sangat bahagia. Oleh itu Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus merenungkan dalam sepanjang kehidupan kita tentang apa yang diseratkan di dalam Mazmur pembacaan kita saat ini, agar kita terus mendapat kebahagiaan di dunia ini serta kesejahteraan dan kehidupan yang kekal di surga. Roh Kudus memampukan kita melalui firman-Nya. Amin.